Oke, siap semua? Halo? Dengar? Siap, Ustadz. Insya Allah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia rahmatnya lah maka kita dapat dapat mungkin pertama kali berkumpul dengan peserta yang lumayan banyak nih, 85 lebih. Ya, alhamdulillah ya. Mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya lah kita kembali dapat bertemu walaupun secara virtual seperti ini. Mari kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas pengorbanan baginda Rasulullah kita dapat mengenal Islam, dapat memeluk Islam yang insya Allah semoga akan tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustadz kira Ustadz nggak perlu perkenalan diri ya, karena kalian sudah tahu semua. Pada malam hari ini ya Ustadz ucapkan selamat datang bagi seluruh siswa-siswi atau ananda-ananda ataupun calon siswa-siswi, dan mungkin ada beberapa bapak dan ibu dari wali siswa yang hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di kegiatan ngobar atau ngobrol bareng alumni volume pertama. Jadi memang ini kegiatan yang perdana yang sekolah kami adakan seperti itu. Baiklah, Ustadz Tri nggak sendiri di sini, tapi ditemani oleh Ustazah Endah. Assalamualaikum Ustazah Endah. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya peserta. Alhamdulillah sangat bersemangat sekali ya, walaupun malam tidak mengurangi semangat kita untuk ngobrol bareng. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi pada kegiatan malam ini itu akan dipandu oleh Ustadz Tri dan Ustazah Endah, dan kebetulan alhamdulillah sudah hadir juga alumni kita. Ya, dua alumni kita yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini. Yang pertama ada Selain Nurul Korsifa. Assalamualaikum. Nanda Korsifa ya, panggilnya Korsifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Di Mesir jam berapa ini? Sekarang jam 2.13 siang. Jam 2.13 siang ya di Mesir. Jadi kebetulan Korsifa ini memang langsung live kita hadirkan dari Mesir langsung ya, bukan dari Nunukan, tapi memang dari Mesir gitu. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Nah, yang kedua ada Ananda Nurindar. Assalamualaikum Ananda Nurindar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Lagi di mana? Lagi di rumah? Ya, di rumah, Ustaz. Di Sebatik ya? Iya, Ustaz. Oke. Gimana Ustaz Endah? Ada yang mau disampaikan dulu? Atau langsung saya buka aja kegiatannya? Langsung dibuka aja Ustaz. Oke, baiklah. Marilah sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Ananda sekalian. Oh, alhamdulillah sudah sampai 96 orang, luar biasa. Kurang 4 orang lagi nih, nyampe 100 nih ya. Semoga nyampe 100. Bagi Ananda juga yang mungkin Masya Allah sekali. nanti tidak bisa gabung di Zoom kita, lihat di YouTube juga ya, ada kita live streaming di YouTube.
Oke, baiklah kita langsung mulai saja karena ini sudah menunjukkan pukul 8.15 ya. Jadi Ustadz akan menjelaskan seperti apa ngobrol kita malam ini. Jadi nanti di awal sesi kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol bareng bersama kedua pemateri kita, Ananda Siva dan Ananda Indar. Nah setelah kita ngobrol bareng nanti ada kok yang namanya sesi tanya jawab atau sesi sharing. Jadi bagi Ananda sekalian yang mungkin sudah mempunyai pertanyaan untuk Ananda kita berdua, silakan bisa disiapkan pertanyaannya, bisa disampaikan langsung lewat Zoom ataupun maksudnya disampaikan langsung lewat video boleh, bisa juga lewat chat juga nggak apa-apa. Atau ada yang malu kan, yang malu suaranya kedengaran, jadi lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, baiklah. Kita mulai saja. Oke, Ustaz. Wajahnya Kursivan. Oke, senyum dulu pemateri kita. Ya, silahkan senyum dulu. Jangan tegang. Santuy. Jangan tegang ya. Oke, baiklah. Kita perkenalan diri dulu kepada kedua Ananda kita ini. Yang pertama ada Ananda Kursiva atau Slide. Wih, namanya keren banget ya. Slide Nurula Kursiva. Jadi Ananda Slide Nurula Kursiva ini seperti yang kalian lihat di poster, beliau ini angkatan ketiga ya? Angkatan keempat. Angkatan keempat atau ketiga? Oh ya, keempat ya? Keempat. Angkatan keempat di SMP IT Ibnu Sina. Berarti lulusnya tahun berapa sih Pak? 2017. 2017. Nah sekarang Sipa ini sedang menempuh pendidikan apa nih Sipa? Perguruan tinggi? Ini ibaratkan kalau di Indonesia kita kembali ke Mahat SMP atau SMA-nya lagi. Oh luar biasa. Oh berarti Sipa ini kembali lagi dari ini ya? Dari awal. Dari awal ya? Iya. Oh ya. Dan Sipa ini sekolahnya di Mahat, kayak apa bacanya? Mahat, kayak apa bacanya Sipa? Coba Sipa bacakan. Mahat Bu'us Al-Azhar Asy-Syarif. Masya Tuh dengar Allah. sama-sama ya. Mahat Bu'us, apa sih Pak? Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar Asy-Syarif, Kairo, Mesir. Wah, luar biasa. Berarti Siva sudah pernah ke piramida ya? Sudah pernah ketemu Firaun atau belum? Belum. Mahal bayarnya. Masuk museum. Ya, semua ya. Di komentar kita. Silakan Ustaz Zainda, dikenalkan dulu. Ya, silakan Ustaz Zainda mengenalkan pemateri kita yang kedua. Ada Ananda Nurina. Silakan Ustaz. Ke narasumber kita. Ini juga nggak kalah hebat ya. Ini dari Ananda atau kakak kelas kalian, alumni yang bernama Nur Indar dari Sebatik, Masya Allah. Dari Sebatik. Alumni mana Indar? SD-nya? Alumni SD 4 Sebatik Barat, Ustazah. Nah, SD 4 Sebatik Barat. Kemudian bersekolah di SMP IT Ibnu Sina, Masya Allah. Kemudian lanjut lagi di SMA Negeri 1 Nunukan. Sekarang kakak Indarnya lagi kuliah. Nah, kuliah semester apa Kak? Alhamdulillah sudah mau masuk semester 4. Ustazah. Nah, mau masuk semester 4. Jurusan? Kedokteran. Nah, jurusan kedokteran. Wah, hebat ya kakaknya. Ya, luar biasa ya pemateri kita malam ini. Yang satunya di Mesir, satunya kedokteran. Kedokterannya di UMI Makassar ya, kalau nggak salah ya? Iya, Ustaz. Oke. Nah, di Universitas UMI Makassar. Oke. Baiklah, mungkin sudah kenal ya, Anda sekalian sudah kenal, diingat baik-baik.
Yang satunya namanya panggil kakak kali ya, tapi memang sudah lebih tua ya. Yang pertama ada Kak Siva, yang kedua ada Kakak Nurindar. Oh ya, Kakak Nurindar angkatan keberapa? Ketiga? Lulus tahun berapa? Ya, Ustadz, angkatan ketiga lulus tahun 2016. Tahun 2016. Kalau Siva lulus tahunnya 2011, Kak Indar lulus tahun 2016. Berarti selisih setahun aja nih ya? Iya, Ustadz. Oke. Ya. Supaya kita tidak buang-buang waktu, kita langsung saja masuk ke obrolan yang pertama. Harusnya kalau di TV-TV itu ada musik-musik gitu ya. Tapi maklum ya, kita hanya di Zoom, jadi tidak ada hiburannya. Oke, pertanyaan pertama, silakan Kak Zenda. Oke, baik ke Kakak Nurindar. Boleh diceritakan kesehariannya selama di SMP IT kemarin waktu bersekolah, apa yang paling berkesan bagi Kak Nurindar? Suka dukanya selama di sekolah? Terima kasih Ustadz Ustazah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kita Waalaikumsalam. bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa Zoom seperti ini. Ini adalah rezeki ya, termasuk rezeki yaitu rezeki kesehatan. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, tadi sudah perkenalan. Seperti yang sudah bilang, kenangan di SMP yang paling berkesan ya Ustazah. Ya. Bisa diceritakan ke adik-adiknya. Assalamualaikum adik-adik semua. Masya Allah banyak. Ya. Jadi di SMP Ibnu Sina ini kita sangat bangga, pokoknya bangga bisa sekolah di Ibnu Sina ya, karena kita merasa hanya di Ibnu Sina yang benar-benar SMP di Nunukan yang benar-benar mengajarkan bagaimana itu kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita lebih mengenal Islam gitu. Waktu SD kan pasti Kakak tahu nih rata-rata yang di sini pasti alumni SDIT sudah mengenal sudah maksudnya sudah paham baca Al-Quran, tapi pasti ada juga nih yang dari negeri. Tapi masuk di Ibnu Sina, alhamdulillahnya di sini kita banyak nanti ustadz-ustadzanya ajarkan Al-Quran gitu, ajarkan menghafal. Nah di Ibnu Sina ini keistimewaannya kita nanti di Ibnu Sina juga adakan mabit. Nah, saya dan mungkin teman-teman juga yang hadir di sini angkatan saya mungkin paling senang ya kalau mabit ya. Jadi mungkin yang kelas 8 atau kelas 9 adik-adik ini pasti sudah pernah mabit ini. Jadi di mabit itu kita ceritanya nginap di sekolah. Jadi sekitar 1 hari semalam. Jadi di situ kita tidak hanya kayak cuman nginap doang, cuman dikasih materi, enggak. Jadi di mabit itu kita bisa lebih dekat sama ustadz-ustadzanya. Jadi kayak misalnya zikirnya juga tetap seperti pagi sore, sholatnya bangun tengah malam. Jadi sholat tahajud mungkin adik-adik yang mungkin di rumah yang tidak pernah ya, mungkin belum bisa dibilang belum pernah sholat, tapi di mabit kita diajarkan untuk sholat tahajud itu berjamaah sama ustadz-ustadzanya. Jadi di SMP TV Sungai juga ada namanya TTQ. Jadi kita menyetor hafalan. Disitulah mungkin yang menurut saya lebih dekat sama ustadz-ustadzahnya, karena apabila kita menyetor hafalan nih ceritanya, jadi misal nih kita apa yang salah?
Ya, coba. Jadi pada saat TTQ ini mungkin di sini lebih ke lebih dekat sama ustadz-ustazahnya karena ya ustazah. Mohon maaf ustazah. Tahfiz Quran. Iya ustazah. Jadi TTQ adalah tahfiz Al-Quran. Kita diajar apalagi di Pusina sudah ada jarak tajwid ya. Dulu waktu kami SMP mungkin hanya sekedar ya sambil kita nyetor sambil diajarkan juga tajwid, tapi di Pusina sekarang benar-benar ada guru khusus ngajar tajwid gitu. Dan apalagi nih di Pusina nih juga ustadz-ustazahnya mengajarkan untuk kita memisahkan kayak antara ahwat dan ihwannya gitu. Jadi mungkin yang dari negeri yang belum terbiasa gitu, yang biasanya dekat sama yang ahwatnya nih gitu. Jadi kalau di Pusina itu pasti dipisahkan antara ahwat dan ihwannya, bisa itu belajar atau mungkin nyetor hafalan gitu. Jadi di Pusina benar-benar agamanya luar biasa. Jadi pas udah selesai SMP nih, masuk SMA sudah tahu nih, jadi ada bekal kita untuk maupun yang Ananda semua ini mau masuk di negeri ataupun ke pesantren, ada bekal sudah ada. Sudah belajar sholat, doa-doanya lengkap, itu hafalannya juga sudah ada, dan ilmu agamanya itu yang penting. Mungkin Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang bisa dibilang nggak nyesel nih sekolah di SMP Ibnu Sina ya. Jadi bagi kalian yang sudah ada di Ibnu Sina, banyak-banyak bersyukur ya bisa sekolah di sini karena memang untuk Kabupaten Nunukan memang Ibnu Sina untuk kualitas pembiasaan ibadah, kualitas TTQ-nya memang sudah terkenal dari dulu seperti itu. Dan juga Ustadz yakin Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anaknya di Ibnu Sina memang pengen anaknya menjadi seseorang pribadi yang sangat islami, ya kan? Minimal bisa mengaji dengan baik ya. Ayat suci Al-Quran seperti itu. Ya, luar biasa sekali Ananda Nurindar. Oke, selanjutnya. Yang dari tadi sudah menunggu kayaknya. Ananda Kursiva. Pertanyaannya sama ya. Apa tadi Ustaz Enda ya? Ustaz Enda? Ya. Ya, pertanyaannya tadi apa? Bisa diulangi untuk Siva? Oke, bagaimana kesehariannya selama di SMP IT Musina? Yang paling berkesan, sukanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam, nikmat ketakwaan sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya dengan Zoom ini, dan insya Allah akan berkumpul di surga kelak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat hingga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, saya akan sedikit menyampaikan tentang suka dan duka ya, Ustazah. Ya, betul. Silakan. Bagaimana kesehariannya? Ya, kalau untuk kegiatan di SMP Ibnu Sina sendiri, saya gimana ya? Alhamdulillah saya senang bisa masuk ke situ karena dengan menjadi SMP IT itu menjadi jalan perubahan bagi hidup saya sendiri. Nah, kenapa? Karena pas saya SD,
saya tuh termasuk orang yang Masya Allah. ibaratkan bahasanya mau betak. Nah, berikhtiar gimana Ya, silakan. Lanjut. biar anak saya bisa masuk biar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya dengan cara alhamdulillah keluarga saya juga termasuk banyak yang agamis. Seperti yang kita tahu Ustazah Nur Fadila, Ustazah Nur Anissa. Nah, mereka juga berikhtiar gimana caranya biar saya ya jangan nakal terus lah, harus berubah. Alhamdulillahnya saya dimasukin ke SMP IT Ibnu Sina. Di mana Masya Allah. di SMP ini kita dilatih gimana tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, walaupun kita sedang di rumah, tetapi kita dipantau, tetap sholat kita seperti dalam pelajaran MAI, mentoring agama Islam, ya kan? Kalau nggak salah. Ya. Dipantau gimana sholat kita di rumah, gimana keseharian kita di rumah, apakah kita jalanin kegiatan. Sekarang berubah Kak namanya. Bina Pribadi Islam. Jadi namanya pribadi. Kalau di zaman kita tujuannya sama kok. itu namanya mentoring agama Islam. Ya. Sama. Alhamdulillah. Intinya masih ada insya Allah. Nah, di situ dilatih. Walaupun dulu terpaksa banget dari kelas 7 sampai kelas 8 maupun terpaksa banget harus sholat, biar nggak dihukum aja. Nah, karena semua itu pasti dimulai dari keterpaksaan. Nah, keterpaksaan akan menjadi sebuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Gak apa-apa, selama itu dalam kebaikan, niat kita terpaksa gak apa-apa. Yang penting akan menjadi kebiasaan dan menjadi insya Allah akan istiqomah sampai akhir hayat kita insya Allah. Nah, untuk di SMP Ibnu Sina sendiri, sebagian kecil, insya Allah orang tua saya udah bangga karena ada perubahan sedikit. Nah, terutama pas wisuda kelas 9 kan setiap ada sampai target ada wisudanya. Alhamdulillah orang tua saya di situ bilangnya diam-diam bangga. Nah, untuk adik-adik sekalian, tujuan kita itu ya tidak lain adalah berubah. Yang pertama karena Allah. Yang kedua untuk berubah menjadi lebih baik insya Allah. Mungkin itu aja. Nah, Masya Allah ya. Semoga apa yang pengalaman dari kakaknya menjadi pelajaran buat kalian bersekolah di SMP IT Ibnu Sina. Jadi bukan hanya nilai akademik ya yang dicari, tapi insya Allah kita akan mendapatkan nilai agamanya juga. Ya, Masya Allah ya. Penjelasan dari Ananda Skorsiva. Tadi Ananda sempat bilang dengan bangganya, saya dulu nakal. Tapi alhamdulillah sekarang saya berubah. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang jangan Ananda mengira ya seseorang yang saat ini itu begitu luar biasa, itu dari kecil sudah luar biasa, bukan. Tapi betapa banyaknya ya. Saya dengar suara saya? Ya, jadi jaringan Ustadz. Jadi betapa yang mungkin ya maksudnya gini. Jadi betapa banyaknya ya di antara kita semua yang ketika melakukan kesalahan di masa lalu lalu kita sadar dan ingin berubah. Nah, itulah orang-orang yang sangat disukai Allah.
Ya, Masya Allah ya, Ananda Sifa. Allah. Oke, baiklah. Sekarang Ustadz nih yang nanya nih. Ya, Masya Allah ya. Sekarang Ustadz nih yang nanya nih ya, untuk Ananda Sifa dan Ananda Indar gitu kan. Oke, tadi kalian sama-sama sudah ini ya, sudah sudah memaparkan ya seperti apa kalian waktu di SMP IT seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah untuk kegiatan kalian yang sekarang gitu kan. Yang satunya di Mesir, yang satunya di kedokteran seperti itu. Pernah nggak sih kebayang gitu kan? Pernah nggak kebayang atau memang sudah niat dari kecil atau maksudnya gini, yang namanya cita-cita kan ada yang dari kecil, ada yang cita-citanya dulu aku mau jadi pilot, tapi ujung-ujungnya nggak jadi pilot. Nah, yang Ustaz tanyakan untuk kalian berdua, yang satunya kedokteran, yang satunya bisa sekolah di Mesir, yang pertama dulu, pernah kebayang atau enggak? Yang kedua, memang niat dari awal atau bagaimana? Silakan. Yang pertama Ananda Indar dulu deh. Baik. Tadi pertanyaan Ustadz, apakah pernah terbayang bisa masuk di kedokteran ya Ustadz ya? Ya. Sebenarnya cita-cita dari kecil memang ingin jadi dokter. Gitu. Masya Allah. Makin lama SMP, kalau ditanya pasti jawabnya dokter. Biasa anak-anak memang pasti ada semua ini kalau ditanya mau cita-citanya jadi apa, dokter, kalau nggak ada dokter polisi gitu. Nah, ya Ustadz dulu pengen jadi pilot tapi malah jadi guru ya. Ya lanjut Indar, silakan. Nah makin lama di SMA baru ini apa kayak nggak nyangka gitu, maksudnya nggak mungkin bisa masuk dokteran. Sudah SMP juga nggak pernah masuk 5 besar, nggak pernah masuk 5 besar SMP. Kemudian juga SMA apalagi itu kan karena persaingannya mungkin ini ya, apalagi dari sebatik tuh orang, mungkin menurut saya dulu memang orang nunukan ini orang pintar-pintar gitu, karena dari sebatik yang awalnya masuk 5 besar ke nunukan keluar dari 10 besar. Jadi benar-benar waktu SMA tuh nggak bayang bisa masuk dokter, apalagi di mau masuk kuliah kan banyak tesnya ya. Jadi di situ baru benar-benar kayak nggak usah ambil dokter deh, pilih yang standar aja tapi memang yang mau gitu, kayak misal kesehatan kan memang awalnya mau jadi dokter. Jadi cari memang jurusan yang kesehatan. Awalnya memang mau ambil Kesmas. Jadi Kesmas itu kesehatan masyarakat. Jadi pada saat itu waktu mau daftar kuliah, memang apa ya, kan ada pilihan nih, mau pilih apa, jurusannya apa nih, kampusnya di mana. Jadi di situ pilih Kesmas waktu ada tes, mungkin namanya sekarang SBMPTN ya. Jadi sekarang namanya SBMPTN, nanti adik-adik semua di SMP, kemudian nanti SMA mau masuk kuliah, itu ada tesnya. Jadi tes sebelum masuk perguruan tinggi. Di situ barulah ditanya nih mau masuk jurusan apa, kemudian mau kuliahnya di mana. Jadi waktu itu pilih Kesmas di Makassar, dan juga di Samarinda pilih Unmul dan juga Unhas gitu. Mungkin karena ini ya, karena memang mau jadi dokter tapi nggak yakin gitu bisa. Kemudian itu gagal gitu ya. Ya, oke, cukup. Jadi waktu itu ditahan dulu. Ya, ya cukup dulu. Nanti ada pertanyaannya lagi kalau itu. Oke, tadi berarti Nur Indar nggak kebayang. Bukan nggak kebayang. Memang cita-cita dari kecil pengen jadi dokter ya. Cita-cita dari kecil pengen jadi dokter. Nah, Ustadz yakin kayaknya semua Ananda di sini juga bisa jadi kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Nah, ternyata bisa terbukti seperti itu. Jadi kalau cita-cita itu sebenarnya bisa kalian kejar gitu kan, asal kalian mau berusaha seperti itu.
Jadi bagi kalian yang memang pengen jadi dokter, yakinkan aja sekarang kalau memang bisa jadi dokter seperti itu ya, dan memang harus berusaha. Oke, berarti tadi kesimpulannya adalah memang cita-cita dari kecil. Oke, mantap. Sekarang Siva nih. Nah, ini Ustadz yakin jawabannya kayak nggak nyangka nih. Saya nggak nyangka Ustadz bisa di Mesir gitu ya. Oke, silakan Siva, bagaimana? Ya, kalau Ana sendiri, nah, kemarin ada salah satu teman, alumni SMP juga, alumni SMP IT. Pas lagi kan selesai dari SMP, SMA mondok bareng kami. Nah, ketika naik kelas 11, nanya di grup, ada nggak yang nggak lanjut? Ada yang menjawab satu orang, ya kemana? Ke Mesir juga, alhamdulillah. Nah, mulai dari situ anak ke Mesir. Dari beliau, anak sudah mendapat informasi tentang Mesir. Nah, tetapi karena anak saya nggak lulus SMA-nya, ya jadi berarti saya harus ngulang lagi dari SMP atau SMA-nya di Mesir sini. Alhamdulillah saya dapat kelas 2 SMP. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah ya. Sebelumnya juga nggak nyangka mau ke sini. Soalnya pas di pondok sering ditanya-tanya, yang mau ke Timur Tengah siapa, yang mau ke sini siapa. Ya Ana juga kurang tertarik gitulah. Karena emang niatnya kan untuk bisa menghafal Quran. Menghafal Quran kan bisa di Indonesia juga bisa. Nggak perlu jauh-jauh. Karena banyak juga syekh-syekh atau masyaikh yang datang ke Indo untuk mengajarkan, seperti salah satunya Yayasan Syekh Ali Jaber. Nah, itu aja sih. Oke, ya berarti memang Siva ini ya setelah lulus dari SMP IT, beliau ini lanjut mondok ya, Siva ya. Mondok di mana itu kalau bisa? Pondok Pesantren Darul Quran. Oh, di Daku ya. Oke. Daku. Di Tangerang ya atau di mana? Ya, di pusat Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Jadi memang Ananda Siva ini setelah keluar dari SMP IT dia berkelana ya, bahasanya berkelana melalang buana ke Tangerang ya untuk mondok di situ, dan ternyata ada tawaran seperti itu ya, ada tawaran untuk ke Mesir gitu ya. Iya. Dan Siva rela-rela ibaratnya mundur beberapa langkah lagi untuk ini ya, untuk untuk mewujudkan keinginan gitu kan, kembali lagi menjadi siswa SMP seperti itu. Sangat luar biasa. Oke, ya kita sudah bisa ngambil pelajarannya di sini bahwa ketika kita pengen sesuatu, mewujudkan sesuatu, itu semua itu ada prosesnya, semua itu ada jalannya, ya. Dan semua itu tentu ada pengorbanannya seperti itu. Oke, selanjutnya silakan Ustazah Endah. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Untuk Ananda Nur Indar dan Siva, ini bisa diceritakan pengalamannya selama perkuliahan, suka dukanya, soalnya pasti beda kan suasananya pada saat masih sekolah. Ini juga si Siva sekolahnya di Mesir, pasti beda tuh dengan sistemnya di Indonesia. Nah, bisa diceritakan ke adik-adiknya, siapa tahu adik-adiknya nanti bisa menyusul ke sana. Siapa tahu ada yang mau ke Mesir kan? Siapa tahu. Kan lumayan tuh bisa ke Mekah ya, deket ya Siva ya ke Mekah ya. Naik pesawat 2 jaman, kurang tahu juga sih, tapi bisa lewat darat, bisa lewat itu bisa. Nah, siapa tahu kan lagi galau punya motor jalan-jalan ke Mekah, itu kan mantap tuh. Oke, silakan dijawab. Mungkin untuk Nurindar dulu ya. Ya, silakan Nurindar. Nah, terima kasih saja pertanyaannya. Jadi suka duka perkuliahan ya. Ya. Yang pertama sukanya ya dulu waktu SD SMP SMA pasti mikir kuliah enak nih, pakai baju bebas gitu, banyak jalan-jalannya gitu. Pasti pemikiran rata-rata seperti itu ya. Cuman pas sudah masuk di perkuliahan barulah kayak kenapa ndak SMP, kenapa begini ya, maksudnya di luar
ekspektasi gitu. Jadi dukanya itu biasa karena saya kedokteran, jadi mungkin tugasnya ya. Adik-adik mungkin masih SMP sudah ngeluh, pasti semuanya ya dari dulu juga saya dan teman-teman juga pasti kalau ada tugas, ya Ustazah ini kenapa banyak betul Ustazah, banyak betul Ustaz gitu. Tapi ini mungkin lebih ini ya, lebih maksudnya di kuliah baru benar-benar merasakan kayak tugas tuh sudah makanan gitu, maksudnya makanannya anak kuliahan bukan cuma kedokteran ya, mungkin jurusan-jurusan lain juga. Dan juga perkuliahan nih apa ya, suka dukanya juga pulang rumah. Biasa kalau pulang rumah itu waktu SMP pasti pulangnya sore kan. Kuliah juga SMP Pusina kan memang pulangnya sore. Nah di kuliah juga kami pulangnya sore, tapi pulangnya tuh biasa nggak langsung ke rumah, biasa belajar lagi, ada les lagi, jadi kadang sampai rumah jam 10 malam gitu. Dan inilah mungkin dukanya ya, karena pertama kali di kota, pulangnya malam, dan tapi bukan karena pergi main gitu, bukan pergi jalan-jalan, tapi memang benar-benar menuntut ilmu insya Allah. Dan juga di kuliah ini kita benar-benar harus cari teman. Sebenarnya nggak mungkin mungkin di SMP awal-awal nih masih temannya tuh kayak ini ya, cuman kayak teman-teman chat gitu kan, teman belajar ngerjain tugas. Tapi kalau di perkuliahan teman-temannya tuh benar-benar harus kayak bahkan ya nggak saudara, bak satu rumah gitu. Mungkin kalau misalnya lagi pulang lambat pulang ke rumah, nginap di tempat teman. Jadi cari teman yang benar-benar baik agamanya. Inilah pentingnya ini ilmu kita dari SMP kita bisa amalkan di perkuliahan. Gitu. Di UMI sendiri juga ada ini pesantrennya. Jadi inilah yang membuat saya bangga sudah bersekolah di SMPIT. Di SMPIT kan kita diajarkan zikir almat surat itu pagi dan sore. Nah, waktu di UMI ini pesantrennya gini juga zikir gitu. Zikirnya sama zikir almat surat. Nah, teman-teman ini kan disuruh menghafal nih, disuruh nyetor juga. Malah teman-teman tuh banyak teman-teman saya kayak malah baru dengar gitu. Jadi kita benar-benar bersyukur ya. Makan teman kita yang kuliah ini, teman saya yang kuliah baru dengar sekarang, kita dari SMP gitu. Saya dari SMP sudah alhamdulillah hafal. Pasti teman-teman adik-adik juga ini sampai sekarang sudah hafal almat surat alhamdulillah. Jadi benar-benar di Pusina ini bukan hanya mungkin kayak yang seperti Siva bilang tadi di rumah kita dikontrol, tapi hingga kita SMA, kuliah, mungkin dewasa, kita akan tetap ingat ilmu yang diberikan sama Ustaz-Ustazah ini luar biasa. Gitu. Mungkin hanya itu. Nah, Masya Allah ya. Jadi bekal agamanya bukan hanya sampai di sekolah ya, tapi kita dapat aplikasikan dalam dunia perkuliahan. Apalagi yang ikut organisasi-organisasi seperti itu. Namanya juga mahasiswa. Nah, jadi bukan siswa lagi ya, ada maha di depannya. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi bagi Anda sekalian, jangan ngeluh kalau ustaz-ustazanya berikan tugas, karena itu bukan apa-apa. Nanti kalau ke depannya bahkan lebih banyak lagi, apalagi kalian bakal sulit untuk membagi waktu, apalagi yang jauh dengan orang tua. Nah, jadi makanya kita bekali diri mulai dari sekolah. Seperti itu. Terima kasih Kak Indar. Ya, Masya Allah ya, penjelasan dari Ananda Indar dan Siva tadi. Jadi, nah bagi kalian yang belum atau masih jarang membaca almat surat, tuh lihat ya, bisa lihat sendiri. Ternyata apa yang diajarkan di SMPT Pusina ya, itu akan terpakai bahkan sampai kalian kuliah seperti itu. Bahkan betapa bangganya kalian ketika anak-anak lain yang masih bahasanya masih kaget ya kan dengan yang namanya almat surat dan lain-lain. Oh ternyata
saya dari SMP udah pernah nih gitu. Jadi yaitu suatu bekal yang kami berikan ya untuk Ananda sekalian yang insya Allah akan selalu bukan lagi berguna ya, akan selalu bisa diaplikasikan hingga akhir hayat kita nanti. Masya Allah ya. Nah, luar biasa kepada Ananda Siva dan Nurina. Baik, selanjutnya Ustadz lagi yang nanya ya. Ananda Siva belum. Oh belum ya? Oh ya, silakan Siva. Aduh maaf ini. Silakan Ananda Siva. Untuk suka duka saya di Mesir ini, ya pertama banyak dukanya sih. banyak ujiannya. Yang pertama kan terlepas jauh dari orang tua. Nah, jadi kalian yang di situ banyak-banyaklah bersyukur. Dan bukan hanya bersyukur, banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua, mumpung masih ketemu. Maaf, Siva, Ustadz potong sedikit nih. Terakhir ketemu orang tua kapan? Terakhir? 2019, bulan 11. 2019, berarti, wah lumayan ya, lumayan lama ya. Kamu mulai ke Mesir tuh tahun berapa waktu itu? Iya, 2019 bulan 11-nya. Berarti memang nggak pernah ketemu setelah itu? Iya, nggak pernah ketemu. Mungkin cuma lewat video call. Masya Allah ya. Nah, bagi kalian yang baru ditinggal ke pasar tapi sudah marah-marah ya, silakan belajar dari Siva yang menuntut ilmu ya kan, dari 2019 ya, bahkan tidak bertemu dengan orang tua. Itu semua demi apa ya? Demi orang tua itu sendiri, demi orang tua kita sendiri. Karena nanti kalau Siva selesai ya kan, sudah bisa menghafal Al-Quran, nah itu untuk pahalanya untuk orang tua kita juga. Ya, lanjut Siva, silakan. Ya, yang kedua, itu kan mas pertama. Yang kedua masalah umur. Nah, yang sebagai kita tahu kan Ana nih udah umur kuliahan, saya udah umur kuliah. Nah, ini menjadi ujian juga bagi di sini. Tetapi ya kenapa? Ya udah umur kuliah malah kita ngulang dari SMP lagi. Ya, tidak lain karena ilmu. Karena saya sadar juga betapa kurangnya ilmu kita. Jadi yang pertama nggak boleh gengsi lah kalau masalah umur. Nah, ya yang kalau sukanya ya alhamdulillah kita di sini rame-ramai. Jadi rame-rame nggak ketemu orang tua, ya udah rame-rame juga kita nggak ketemu orang tua. Intinya kayak gitu. Berarti ini ya, Siva setiap hari makan daging unta ya? Oke, lainnya. Oke, berarti ya di Mesir bisa dibilang walaupun jauh dari orang tua, tapi kita berjamaah ya gitu ya Siva ya. Jadi kita berjamaah bersama anak-anak lain juga atau teman-temannya Siva yang memang juga pasti jarang ketemu orang tua. Nah, itulah namanya menuntut ilmu. Jadi memang kita harus betul-betul diniatkan dan betul-betul diseriuskan. Semua ada pengorbanannya seperti itu ya. Jadi Siva ini sudah sampai ke Mesir ya, jangan sampai kalian yang baru contoh ya, ada yang kuliah di Tarakan contohnya. Kuliah di Tarakan cuma tentang jarak kayak 2,5 jam, tiap minggu pulang. Yang seperti itu. Nah, Ananda Siva bagaimana? Di Mesir, mau pulang? Ya pulang aja kalau ada duitnya ya. Lumayan jauh tuh. Gimana? Nah, sekali ke Nunukan tuh habis berapa juta sih Pak dari Mesir? Sekali ke Nunukan. Nah, ada tiket sekitar 9 jutaan. Waduh. Itu baru sampai Jakarta. Baru nyampe Jakarta, Masya Allah. Berarti kalau pulang pergi dapat Mio apa tuh? Dapat yang Honda Scoopy. Pulang pergi dapat motor sudah. Kadang ada dapat diskon juga, Ustaz. Kadang kalau misalkan pelajar azhar, kita langsung pesan pulang pergi, alhamdulillah ada dapat diskon. Nggak sampai 8. Ya wajar ya, siapa jarang pulang ya karena memang biayanya lumayan mahal ya, seperti itulah ya namanya pengorbanan. Oke, selanjutnya Ustaz lagi yang nanya ya. Oke, baik, tadi sepanjang obrolan kita di awal ya, kalian sudah menceritakan seperti apa waktu di SMP, lalu seperti apa kalian kuliah. Nah, yang Ustaz tanyakan nih, tentu ada yang namanya jatuh bangun seperti itu. Tentu ada yang namanya jatuh bangun dalam menuju proses seperti kalian yang sekarang.
sesuatu atau hal apa yang pernah kamu alami yang benar-benar buat kamu jatuh banget gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau emang ada, maksudnya cobaan terberat ya. Karena apa? Karena pasti kita semua ya, termasuk Ustadz juga, punya fase-fase ya kan, fase-fase kena ujian yang betul-betul luar biasa berat seperti itu. Banyak juga ananda-ananda kita yang mohon maaf ada yang kehilangan orang tua contohnya kan, kehilangan orang tua itu kan lumayan berat banget ujian. Nah untuk kalian berdua nih, fase atau cobaan seperti apa yang paling berat, ya kan? Dan otomatis pasti kalian ini sudah bisa dibilang bangkit dari itu ya. Berarti fase apa yang paling berat dan seperti apa kalian bangkit kembali seperti itu? Silahkan. Wih, bagus banget pertanyaan Ustaz ya. Silahkan Indar. Baik. Jadi dukanya maksudnya jatuh bangunnya gitu Ustaz. Iya, pernah ngalamin kejadian yang begitu parahnya ya kan, sampai kalian tuh bener-bener nggak nerima banget, tapi kalian bisa bangkit itu gitu, bisa bangkit dari hal itu. Silakan. Ya, baik. Jadi waktu SMA kan waktu akhir-akhir ini akhir-akhir SMA kelas 3 itu semuanya sudah persiapan, teman-teman tuh sudah ada persiapan untuk masuk kuliah nih, sudah tanya mau kuliah di mana, teman-teman tuh pasti saling tanya. Itu mungkin nanti adik-adik semua mungkin pas SMA mungkin begitu sama teman-temannya, nanti mau kuliah di mana, mau ambil apa gitu. Nah, aku waktu itu belum ada, maksudnya memang dari dulu kan memang ya dokter, tapi enggak ada bilang-bilang sama mungkin teman-teman nanya mau ambil dokter, enggak yakin gitu, pasti enggak mungkin bisa karena nilai dari SMA memang enggak ada yang maksudnya benar-benar di bawah SN aja kan enggak lulus gitu. Jadi tahap untuk masuk kuliah ini kan ada 3 nih, SN. Nah, SNPTN ini nilai rapotnya adik-adik semua dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti dihitung gitu. Jadi misalnya adik-adik namanya bisa masuk di SN, terus adik-adik nih milih mau masuk di fakultas mana. Nah, kalau lulus ya alhamdulillah gitu. Nah, tapi saya memang daftar nama saya saja tidak ada di daftar SNPTN, itu berarti nilai rapot saya memang tidak baik dari SMA. Jadi adik-adik ini jadikan pelajaran, misalnya nanti masuk SMA memang dari kelas 1 sudah disiapkan. Jangan kelas 3 baru sibuk nih, aduh mau kuliah tahun depan mau kuliah harus siapkan apa ya gitu. Jadi memang benar-benar dari kelas 1 tuh belajarnya yang baik gitu, biar nilainya bisa biar nanti masuk kuliah nggak susah tes-tes lagi, cuman lulus sesuai nilai rapot aja gitu. Nah, kemudian SBMPTN. Nah, kan tadi SNPTN nilai rapot saya tidak lulus, dicobalah yang tes kedua. Jadi tes kedua ini kita berpihak sudah lepas dari sekolah gitu ceritanya. Ceritanya sudah lulus SMA, mau cari, jadi kita berjalan sendiri gitu, nggak dibimbing lagi sama guru. Itulah tadi karena memang nggak belajar dari kelas 1 SMA ya, nggak mulai dari awal gitu. Kelas 3 baru kenapa dulu kayak gini, maksudnya kenapa nggak belajar memang dari kelas 1 gitu. Nah, pas udah lulus, jadi saya dan teman-teman ini nyari fakultas mana nih yang mau kita masuki itu jurusannya. Jadi kita tes, kemudian tesnya itu mungkin dipilih di tempat terdekat ya, di Tarakan juga bisa. Mungkin kalau mau adik-adik misalnya nih pilih di Unmul. Unmul kan Universitas Mula Warman yang di Samarinda. Misalnya adik-adik mau masuk di situ, adik-adik tesnya di kampusnya gitu. Nah, waktu itu saya tes, saya ambil jurusan kesehatan masyarakat. Kan memang nggak yakin bisa ambil kedokteran, jadi ambil kesehatan masyarakat. Saya pilih kesehatan masyarakat. Nah, kebetulan di SBMPTN ini kita bisa pilih 2 fakultas. Jadi terserah nih adik-adik mau pilih di mana, mungkin adik-adik mau kuliah di Samarinda ataupun di Makassar ataupun di Jogja, dimanapun adik-adik bisa pilih. Jadi waktu itu saya pilih di Samarinda sama Makassar, kebetulan di Samarinda Makassar juga ada keluarga gitu, jadi pilihnya di situ. Nah,
saya pilih Kesmas, dua-duanya saya pilih di Unmul dan Unhas itu saya pilih Kesmas. Qadarullah ya memang bukan takdir gitu, jadi nggak lulus. Nah gitu waktu pengumuman benar-benar di situ jatuhnya yang pertama gitu. Jatuhnya yang maksudnya sedihnya di situ benar-benar bicara sama teman-teman tanya itu udah mungkin pertanyaannya bilang Indar lulus kah gitu. Mungkin kita jawab enggak, tapi ya benar-benar nangis gitu. Nah, memang maksudnya kita harus tes lagi. Tadi SB-nya aja kita berangkat ke Samarinda. Waktu itu saya berangkat ke Samarinda untuk tes dan benar-benar tidak lulus gitu. Jadi mungkin memang bukan takdir ya. Saya bilang waktu itu keluarga juga bilang coba cari apa lagi, maksudnya tes apa lagi yang untuk masuk kuliah. Waktu itu teman bilang coba di Mandiri. Nah Mandiri ini inilah kekurangannya Mandiri, kita harus bayar uangnya harus keluar lagi lebih banyak gitu dari yang tes-tes itu sebelumnya. Nah di situ ada tante tawarkan di Universitas Muslim yang sekarang saya tempat kuliah di Makassar. Saya memang targetkan Mandiri ini pilihnya di Makassar. Jadi di Makassar ini saya ada 3 target kampus. Saya pilih Universitas Hasanuddin waktu itu, UIN juga, Universitas Islam Negeri, sama ini yang terakhir ini, Universitas Muslim Indonesia. Saya pilihnya satunya swasta. Gitu. Jadi adik-adik yang mau masuk kuliah itu pilih yang negeri dulu. Karena negeri selain akreditasinya lebih baik, juga biayanya lebih murah. Gitu. Maksudnya lebih rendah sebanding dengan yang swasta. Nah, kemudian saya waktu itu tesnya di rumah aja, maksudnya nilainya dimasukkan dari rumah karena waktu itu kan belum ada pengumuman buat tes di Makassar. Jadi tiba-tiba 2 hari kemudian baru ada bilang itu minggu depan ada tes penerimaan mahasiswa baru. Nah, kaget orang rumah, saya bilang sama keluarga, keluarga kaget ya karena tiba-tiba gitu nggak ada persiapan, sudah mau berangkat dan ini berangkatnya nggak mungkin bisa kembali, maksudnya keluarga berharap saya ke sana sudah bisa kuliah, maksudnya nggak pulang lagi gitu ke Sebatik. Dan saya waktu itu tes di Universitas Islam Negeri di UIN, saya tes di situ. Saya tetap pilih Kesmas karena memang dari awalnya memang udah yakin kedokteran kan, jadi saya pilih Kesmas. Saya tes di kampus UIN dan nggak lulus lagi. Di sini jatuhnya yang kedua, benar-benar kayak ini bisa kuliah enggak ya? Ya maksudnya sudah mulai ini sudah enggak semangat gitu nyari lagi, mau tes lagi, sudah capek, sudah berangkat ke Samarinda, ke Makassar, ke Tarakan, sudah coba beberapa tes, memang bukan ini gitu. Jadi waktu itu sedih pokoknya, karena sedih maksudnya tapi menghilangkan itu kan di Makassar nih, jadi ceritanya baru ke kota lah ceritanya. Jadi keluarga sepupu ini bawa jalan-jalan gitu, habis waktu itu ada penerimaan nggak lulus, benar-benar sepupu ini saya bilang ayo kita jalan-jalan gitu, biar ini nggak kepikiran lagi. Walaupun nggak kepikiran ya tetap aja, karena kita kan sudah ini ya, nanti adik-adik semua kalau sudah lulus SMA mungkin ini baru kepikiran kayak ini benar-benar yang ini kayak apalagi yang nggak lulus tes itu benar-benar karena perjalanannya emang berat gitu deh. Kemudian yang terakhir ini universitas yang saya sekarang jalani di sini swasta terakhir kan, karena sudah negeri itu sudah tidak ada yang saya bisa lulus. Kemudian saya pilih Universitas Muslim Indonesia. Di situ kan ada 3 jurusan yang harus dimasukkan di situ tuh. Nah, karena sudah berapa kali nggak lulus, maksudnya sudah berapa kali kecewaan yang saya dapatkan ya, mungkin ya kata-kata kasarnya seperti itu. Saya sudah kayak ada feeling nih bahwa kayaknya kalau ambil kesehatan masyarakat yang pilihan pertama nih pasti nggak lulus lagi nih. Jadi ada 3, jadi misalnya kamu pilih, adik-adik pilih 3 jurusan itu, yang paling pertama itu harus
misalnya lebih tinggi gitu. Nah, misalkan kedokteran lebih tinggi dari kesehatan masyarakat. Nah, misal nih, awalnya memang mau ambil kesehatan masyarakat. Kalau saya pilihan pertama kesehatan masyarakat dan saya tidak lulus, saya akan dipindahkan ke pilihan kedua saya. Jadi pas dan saya mikir lagi pilihan kedua apa ya? Saya mau jadi apa lagi ya gitu. Selain kesehatan kan farmasi, ada farmasi yang tempat diracik obat-obat itu. Adik-adik mungkin sudah tahu ya yang di apotek itu jurusan farmasi. Jadi tapi saya enggak tahu, enggak tertarik sama farmasi. Hanya kesehatan masyarakat, mungkin ada tante juga kesehatan masyarakat, jadi sering cerita-cerita tentang itu. Jadi pas pilihan pertama itu di situ bicara lagi sama keluarga gitu. Maksudnya sama tante waktu itu, tante karena tante yang biayai semuanya gitu, mulai dari waktu tes pertama gitu dibantu sama keluarga, sama tante. Dan saya tanya gitu, saya cerita bahwa kalau misalnya saya pilihan pertamanya ini kesehatan masyarakat, pilihan keduanya apa lagi gitu. Maksudnya saya takutnya kalau saya pilihan keduanya misalnya saya pilih farmasi dan kesmas saya tidak lulus dan jatuhnya di farmasi, mungkin ya bisa terima tapi ini ya kalau betul-betul harus dipilih betul-betul memang harus pilihan yang tepat gitu. Dan di situ yang paling tinggi dari kesmas cuman kedokteran. Jadi kedokteran, jadi cuman kayak ambil kedokteran aja lah, nggak mungkin kan bisa dokter gitu. Pas kata aku ingat, kakak ingat banget tuh waktu pertama kali klik itu kan masih di Sebatik tuh, keadaan masih di Sebatik, masih ini pendaftarannya online. Waktu itu klik fakultas kedokteran. Nah, cuman kayak ya itu aja karena itu kan penting. Kalau misalnya kedokteran nggak lulus pasti dilarikan ke kesehatan masyarakat. Berharapnya begitu, keluarga juga berharap begitu. Nah, alhamdulillahnya qadarullah dan pengumumannya itu alhamdulillah tahap pertama lulus gitu. Jadi dan lulusnya itu yang pertama yang kedokteran itu nggak nyangka keluarga memang aku waktu itu waktu habis pengumuman langsung telepon rumah gitu kan, tapi bilang ini baru tahap pertama. Kan ada banyak tuh kedokterannya ada banyak lagi tesnya. Ini baru tes yang pertama baru lulus gitu karena nilai saya masukkan gitu. Saya bukan tes waktu itu ada dua pilihan mau tes langsung ke kampusnya atau coba masukkan nilai yang telah di waktu itu saya sudah ujian di Samarinda. Nah ujian nilai itu saya masukkan di itu penerimaan itu. Ya. Nah waktu itu sudah ya Ustaz. Ya, oke. Berarti bisa kita pahami baik, dari penjelasan jadi Anda, waktu Indar. itu sudah dimasukkan. Ya, gimana? Ya Ustaz, mungkin itu saja Ustaz. Oke. Nah, jadi bisa kita pahami dari penjelasan Ananda Indar ya, bahwa Ananda Indar di beberapa universitas. Yang pertama jurusan Kesmas, ya sama jurusan apa tuh yang kedua ya? Itu di Unmul ya, atau Mula Warman Samarinda, dan yang kedua itu di Unhas Hasanuddin gitu ya. Nah, dan takdirnya ya, ketetapan Allah, Ananda Indar bisa dibilang belum berhasil di kedua jurusan itu ya, karena memang mungkin Ananda Indar mungkin kurang pede ya kali ya, kurang pede untuk tes langsung memilih kedokteran, tapi malah larinya ke Kesmas. Nah, tapi ketetapan Allah ya, Indar tidak diloloskan di situ, tapi ternyata Indar malah lolos di UMI Makassar, yaitu jurusan kedokteran yang dia impikan sejak kecil. Jadi sebenarnya Allah itu memang mungkin ya, namanya sudah ketetapan kan memang disengaja Allah gitu kan. Berarti memang Allah pengennya Indar menjadi seorang dokter. Jadi seperti itu. Walaupun memang Allah memberi rezeki itu ya dikasih cobaan dulu. Bahkan bukan sekali cobaan, tapi sekali, dua kali, bahkan nanti sampai 3 kali. Ternyata Allah itu mengijabah keinginan Indar yang dari kecil tadi, seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Nah, jadi untuk Anda sekalian, jikalau kita belum berhasil gitu kan,
berprasangka baik aja kepada Allah bahwa Allah akan mengarahkan kita sesuai yang terbaik bagi kita. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari Indar tadi bahwa ketika kita sudah berusaha semampunya gitu kan untuk menggapai sesuatu dan kita gagal, lalu kita berusaha lagi, kita gagal lagi. Nah, bahkan sampai Indar tadi sudah pesimis nih, daftar di UMI ya, apalagi jurusan kedokteran yang notabene lebih tinggi daripada jurusan yang dia gagal sebelumnya, tapi ternyata dia lulus di situ. Ya, seperti itulah skenario ya, skenario kehidupan yang Allah tetapkan, penuh dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka ya, karena Allah mengatakan bahwa rezeki itu dari arah yang tidak disangka. Ya, sepertinya Siva. kepada Nanda Siva, silakan bagaimana kisahnya? Kalau masalah kisah jatuh bangun nih ya, di Mesir sendiri, intinya aja, misalkan di Mesir, anak ke Mesir, saya ke Mesir itu belum tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Mungkin udah belajar di Indo, khususnya tempatnya di Pare, itu cuma 2 bulan. Kalau untuk nahu sorofnya, kan dalam pelajaran ada nahu sorof, itu anak belum kuasain sama sekali, malah belum bisa sama sekali. Jadi pertama kali tes di Mesir ini, nah pertama tes untuk memasuki salah satu kelas, ini ada namanya daurah dulu. Ada namanya daurah, sebelum masuk mahat tuh ada namanya daurah. Nah di daurah ini juga bertingkatan. Nah Ana dapatnya yang pertengahan. Di masuk daurah ini, Ana dapat kelas yang pertengahan. Nah ketika naik ke kelas selanjutnya, nah pas tes pertama kali untuk ujian penaikan kelas, nah di situ Ana nggak naik. Saya ibaratkan nggak naik kelas. Karena ya emang belum ada dasar sama sekali, belum pernah belajar bahasa Arab, belum apa. Nah tapi di situ dibangun sama orang tua, dimotivasi gimana nanti belajarnya, dimotivasi lah, intinya dimotivasi untuk kedepannya gimana, disemangatin. Nah alhamdulillah pada tes kedua naik. Nah nanti di sini tuh banyak ujiannya, dikit-dikit ujian. Nah setelah selesai daurah, ada namanya ujian penempatan kelas. Kalau nilainya tinggi bisa masuk SMA atau langsung kuliah. Nah kalau nilainya rendah, SMP dulu. Nah ini juga ujian bagi saya, karena umur saya juga yang udah, ibaratkan kalau di Indo kan udah kuliah. Nah di sini malah dapatnya SMP. Di sini malah dapatnya SMP. Jadi ujian bagi saya lagi untuk mengulang dari SMP. Nah, alhamdulillahnya teman-teman di sini juga senior-senior mensupport. Nah, mensupport, tetap mendukung, jalanin aja gimana. Itu semua pasti ada baiknya. Memotivasi ke depannya gimana. Bahkan kakak kelas di sini juga siap, misalkan kalau kita mau nanya tentang agama, tentang pelajaran, mereka siap bantu. Nah, alhamdulillahnya dapat di lingkungan atau bia-bia yang baik. Alhamdulillah bia-bia penghafal Quran di sini, alhamdulillah banyak penghafal Al-Quran. Nah, untuk masalah itu sih gitu aja untuk beban terberat. Nah, sekarang Ana masih kelas 2 SMP. Nah, tetap dimotivasi orang tua, tetap belajar yang baik kan, gimana. Tetap gitulah. Tetap jalanin aja. Sekalinya pas Ana baca buku-bukunya, buku-buku kelas 2 SMP-nya, ya emang pelajarannya juga lumayan berat. Nah, ibaratnya kalau di Indonya mungkin pelajaran-pelajaran kelas 2 SMP di sini itu baru dipelajarin di SMA kelas 2 kelas 3 SMA-nya di Indonesia. Ya. Jadi anak mikir wajar aja sih kelas 2 SMP. Enggak wajar sih. Ya emang karena pelajarannya juga udah berat kan. Pelajarannya udah berat, udah tinggi lah maksud bahasanya. Udah ini butuh keahlian khusus lah, maksudnya butuh dasar-dasar. Jadi ibaratkan anak tuh ngulang dari dasar-dasarnya lagi. Nah, gitu aja sih. Ya.
Jadi beban terberat ya memang ya, bayangin kita belum bisa bahasa Arab, bahkan belum bisa bahasa Arab sekalipun, tiba-tiba ke Mesir ya Siva ya, tiba-tiba ke Iya. Mesir, lalu turun beberapa level ke bawah untuk memulai dari awal lagi. Ustadz tawarkan dulu, ada nggak yang mau kembali ke SD? Silahkan. Ada yang mau kembali ke SD? Nggak ada pasti kan. Nah, Siva ini sudah membuktikan bahwa di umur yang harusnya dia sudah kuliah, dia jadi anak SMP lagi. Luar biasa. Ya, tetap semangat Siva ya. Oke, karena sudah jam 9.15, kita langsung buka aja sesi tanya jawabnya. Ya, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Jadi silahkan Ananda yang mau bertanya, ada fitur raise your hand, ya, fitur angkat tangan kayak gitu di Zoom, atau boleh juga lewat chat. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Mumpung bisa ketemu orang di Mesir nih. Tapi jangan tanya ini ya, di Mesir sering hujan nggak? Di Mesir makanan yang enak apa? Tanya yang lebih ini ya, yang lebih inilah, lebih berbobot gitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo ditanya ke kakaknya. Silakan, ayo. Kapan lagi Jangan nih? malu-malu, tanya lewat chat nggak apa-apa kalau emang nggak pede. Silakan. Ideal nih, kayaknya mau nanya nih Ideal. Silakan. Ideal ini kebetulan pengen jadi dokter. Ustadz tahu itu. Sama Wira juga pengen jadi dokter ya, berdua ya? Oh, nggak pengen. Setahu Ustadz pengen tuh. Oke, silakan Ideal. Atau ada yang mau ditanyakan Ideal, silakan. Ya, diaktifkan ininya, Ideal? Diaktifkan mikrofonnya, silakan. Silakan Ideal. Ayo, anak kelas, ya, silakan Ideal. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa ya? Ya, apa Ideal? Apa Ideal? Udah kayak orang ini kamu. Silakan, Ananda Ideal. Apa ya? Macam mana cara? Atau gini, Ustadz tanya deh, Ideal tuh pengen jadi apa sih? Sesuai tema kita ya, Ideal pengen jadi apa? Iya. Apa ya? Nggak tahu. Pengen jadi apa Ideal? Kalau bukan polisi, Ustad. Gak tahu pengen jadi apa, Masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan pencerahan ya, pengen jadi apa. Belum tahu, oke. Nih Ustadz lihat lagi nih, ini ada juga, Rian nih kayaknya nih, mau nanya nih Rian nih. Silakan Rian. Kanan dari Rian, mana? Rian nih, kesehatan. Ya Rian. Assalamualaikum Rian. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ayo, Waalaikumsalam. Ya, kebetulan Rian ini orang tuanya di bidang kesehatan ya. Ya. Ibundanya. Ya, silakan Rian. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Rian. Apa ya? Ya, ada yang mau ditanyakan Rian? Ustadz, kayak mana kiat-kiat biar kita fokus belajar tuh Ustadz? Karena jarang fokus ke belajar. Oke ya, yang pertama bagaimana kiat-kiat biar kita fokus belajar. Oke, itu sudah kita simpan satu ya. Oke, selanjutnya ada Miss Rizky Afifa. Ini kayaknya mau nanya juga nih. Assalamualaikum. Ayo Kakak Mesya. Miss Rizky Afifa. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ini kelas berapa ya? Siswa Afifa. baru, calon siswa baru. Assalamualaikum Afifa. Calon siswa baru, Ustaz. Assalamualaikum Afifa. Oh, calon siswa baru. Bisa diaktifkan mikrofonnya? Kami belum dengar. Halo, Assalamualaikum.
Silakan Adik Zara, langsung aja ditanyakan silakan. Ya Allah, Mal. Ustaz, saya mau bertanya ke Kak Indar. Ya, Salam dulu dong, Adik Zara. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan dulu dirinya. Nama saya Dezahra, saya dari kelas 9 Ashifa. Ya. Oke, silakan. Saya mau bertanya ke Kak Indar. Kak Indar kan mahasiswa kedokteran. Terus saya tuh dari SD, dari kecil tuh mau jadi dokter, Kak. Kayak harus bisa gitu kan. Tapi lama-lama dari semenjak kayak tahun kemarin tuh Kak Indar kan kayak bisa kayak enggak bisa kayaknya tercapai. Jadi kayak semakin lama tuh minat ke kedokteran tuh makin berkurang gitu. Terus kayak sudahlah enggak bisa kayaknya nih, enggak yakin, sudahlah enggak usah lah, sudah kejar nih. Jadi cara mengatasinya tuh kayak mana ya, Kak? Kadang tuh kalau lihat orang jadi dokter tuh kayak aku harus gitu, nah tapi kayak sudahlah enggak usah lah, enggak bisa, sudah dapat. Oke ya, bisa dipahami ya pertanyaannya Kak Indar ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini sudah terhubung sama Afifah. Coba. Assalamualaikum Afifah, silakan pertanyaannya. Nggak ada mau tanya. Bingung. Apa kisi-kisinya? Waalaikumsalam Afifah. Cita-cita mau jadi anak. Mau tanya. Nggak ada. Bingung. Bingung mau tanya apa. Halo. Ustaz? Halo. Hai. Oke. Ya, halo. Afifah pengen jadi apa sebenarnya? Tuh Jadi dokter anak. Anda Afifah pengen jadi apa? Dokter anak. Nah, pengen jadi dokter anak. Oke, ini mumpung ada kakaknya yang kuliah di kedokteran, nah boleh ditanyakan. Mungkin nanyanya gini, Kak, kalau pengen jadi dokter itu belajarnya itu apa aja, atau saya harus belajar mata pelajaran apa yang paling saya tekuni, kan bisa seperti itu. Waalaikumsalam. Kak Indar, kalau belajar di dokter itu sulitkah? Nah, pengalaman Kak Indar, bagaimana tugas-tugasnya? Bisa diceritakan. Kalau mau jadi dokter itu tugas-tugasnya sulit, Kak. Pertanyaan dari Afifah yang ini ya, yang terakhir. Oke, tadi ada pertanyaan yang pertama. Yang pertama dulu nih ya. Yang pertama tadi dari Rian ya, apa kiat-kiat agar kita bisa fokus belajar? Silakan jawab dengan singkat dan padat. Untuk Kak Indar dulu, waktunya 2-3 menit deh. Silakan Kak Indar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini apa? Kiat-kiat biar fokus belajar. Sebenarnya saya juga mungkin sekarang juga kurang fokus gitu. Tapi ini saya kasih tahu untuk diri saya juga sendiri, diri saya pribadi, dan untuk adik-adik semua, teman-teman, ustadz, mohon maaf sebelumnya. Jadi yang pertama itu niatnya dulu. Adik-adik ini pokoknya bukan hanya mau jadi dokter, itu harus belajar sungguh-sungguh, tidak. Misalnya adik-adik mau jadi polisi nih, nah mau jadi polisi juga harus belajar. Kira polisi itu juga ada tesnya. Misal tesnya di tes olahraga gitu kan. Jadi adik-adik yang mau jadi polisi dari sekarang memang harus olahraga gitu. Nah, untuk belajarnya sendiri itu yang pertama tadi niat, yang kedua kita buat kayak target gitu kan. Di SMP IT kan sudah diberikan nih
di rumah kita ngapain aja nih, sholat duha. Kalau hari libur nih, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad nih kita sholat duha, sholat tahajud. Nah, di situ kan ada waktu yang pulangnya misal jam 5 pulang sampai rumah, maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib bisa ngaji bentar, habis itu belajarnya tuh habis sholat isya. Nah, tapi nggak usah belajar terlalu lama malamnya, karena takutnya bangunnya kesiangan ya, gitu. Bangunnya nanti nggak bangun sholat subuh. Nah, terus yang bagus belajar itu waktu subuh. Jadi habis sholat subuh, habis ngaji bentar, belajar. Jadi sebelum berangkat sekolah tuh, maksudnya, jadi kita nih buat target di jam segini kita makan, jam segini itu benar-benar harus dibuatkan. Waktu SMP pernah saya juga buat jadwal begitu ya. Anak-anak mungkin, tapi ini bukan, maksudnya bukan sepele, ini benar-benar target-target kita gitu, biar kayak misalnya jam 8 sholat isya, habis sholat isya harus belajar minimal kalau misalnya adik-adik 15 menit gitu harus ada belajar, HP nggak usah dipegang dulu gitu. Tapi ini teguran juga sih buat saya sendiri gitu yang malas belajar. Nah, jadi intinya harus buat target gitu, jamnya harus benar-benar ditulis, jadi ditempel. Jadi misalnya nih sudah sholat di checklist, kemudian juga sudah belajar di checklist. Jadi kayak di rumah tuh benar-benar ada jadwalnya gitu adik-adik. Mungkin seperti itu. Selanjutnya Siva, bagaimana kiat-kiat untuk fokus belajar? Silakan Siva. Kalau dari Ana sendiri, biar fokus, orang tuh kalau mau fokus belajar harus berbeda tipe-tipe setiap orang. Ada yang memang harus fokus banget sampai diam di kamar, betapa di kamar sendiri belajar. Nah, ada juga yang santai tapi serius. Santai tapi serius. Ya nggak boleh megang HP lah. Santai tapi serius. Nah, ada juga yang tipe-tipe orang ya dia harus menargetkan sesuatu. Jadi dia harus udah capai, udah harus ada patokan targetnya. Hari ini saya sampai segini. Besok saya segini, besok segini. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya belajarnya santai tapi serius. Ya, kita santai, have fun, belajar. Ada teh, ada kopi, ya intinya kita tetap belajar santai. Nah, tapi jangan lupa kita harus serius juga. Karena tujuan, dan yang kedua, ya, dan yang kesekian, kita harus tahu apa tujuan kita belajar sih. Untuk apa kita belajar ini? Untuk apa kita belajar? Nah, pasti kita semua itu memiliki tujuan masing-masing, memiliki cita-cita masing-masing. Nah, kita harus fokuskan tujuan kita ke sini. Berarti kita harus belajar menekunkan apa materi-materi yang bisa kita hingga sampai ke sana. Nah, yang ketiga, yang sekian, selalu ingat orang tua. Kenapa? Nah, kita ini belajar selain karena Allah, untuk salah satunya untuk membahagiakan orang tua juga. Nah, apalagi kita menghafal Quran, belajar membaca agama, menghafal Quran. Kan Rasulullah juga sudah bersabda dalam hadisnya, man qara'al Quran wa amilahu bima fihi albasallahu tajan yaumil qiyamah min dawi syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca dan mengajarkan, barang siapa yang membaca dan mengamalkan di dalam Al-Quran, maka Allah akan memakaikan ke mahkota kepada kedua orang tuanya di yaumil qiyamah. Kita bisa bayangin gimana ketika orang tua kita di yaumil qiyamah nanti dikumpulkan, orang tua kita dipakaikan mahkota yang mana cahayanya itu bisa lebih baik daripada cahaya matahari yang berada di dunia ini. Wah, Masya Allah, bisa kita bayangin gimana betapa senangnya orang tua kita. Nah, itu untuk baru orang tua kita yang mendapatkan. Gimana ketika kita sendiri yang menghafalkannya gimana? Pasti insya Allah lebih wow lagi lah dari hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga. Mungkin itu aja. Ya, Masya Allah, ya, jawaban yang sangat luar biasa dari Siva, ya. Semoga dapat memotivasi kita. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan yang tadi ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada Ananda Indar.
Tadi yang pertama Ade Zara ya. Anda sempat merekam ya tadi ya pertanyaannya. Ade Zara tadi. Tadi kalau enggak salah Ade Zara tadi bertanya dia pengen banget jadi dokter dari kecil, ya kan? Tapi gimana ya tadi? Agak-agak lupa juga tadi. Kayaknya inilah bahasanya beliau pesimis gitu kayaknya. Ade Zara kayaknya pesimis gitu kan? Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara, mungkin pertanyaan Ade Zara, bagaimana cara menumbuhkan, ya kan, menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan jadi dokter. Lalu ada pertanyaan dari Afifah tadi, kalau tidak salah tadi, sulit nggak Kak, gitu kan? Kalau salah sulit nggak Kak belajar di kedokteran, ya? Oke, silakan langsung aja, Ananda Nurindar, silakan diberi jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi mungkin sama ya seperti saya ya, maksudnya pengen jadi dokter tapi nggak yakin gitu. Nah waktu SMA itu saya ingat sekali untuk adik-adik semuanya, apapun adik-adik mau jadi apapun, adik-adik entah itu mau jadi polisi, mau jadi dokter, gitu, mau jadi guru, pernah dengar kata-kata ini kan, sholawatin aja gitu. Jadi waktu itu saya ingat banget saya tulis di kertas gitu, misal mau jadi dokter gitu, mau jadi dokter di sini di kampus ini gitu, harus ditulis benar-benar harus itu tuh benar-benar harus ditulis. Nah habis itu adik-adik tempel di yang sering adik-adik mungkin lihat mungkin cermin ya, ahwatnya ini pasti sering di depan cermin. Jadi ini kertas ini adik-adik tempel di cermin. Nah, itu setiap hari kalau bisa, setiap saat pokoknya kalau lihat cermin harus lihat kertas itu lagi, kita lihat baru sholawat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini maksudnya benar-benar kayak yakin bisa, maksudnya kita benar-benar berdoa sama Allah bahwa harus mau nih, maksudnya saya harus jadi dokter begitu. Dan saya waktu itu ingat banget waktu SMA, pokoknya setiap mau ke sekolah, saya kan pasti bercermin ya. Jadi pokoknya itu ingat, itu kata-kata saya letakkan walaupun tidak terwujudnya itu fakultasnya ya. Waktu itu saya benar-benar mau di universitas salah satu di Makassar, tapi bukan di UMI. Walaupun itu tidak terwujud, tapi kedokterannya ini yang terwujud gitu. Mau jadi dokter di sini gitu. Aku waktu itu tulis mau jadi dokter di sini. Saya tempel di cermin. Setiap pergi sekolah, saya lihat saya sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, yakin aja gitu, maksudnya bisa gitu, insya Allah. Dan saya juga sering dengar di YouTube, maksudnya di anak-anak ini ya yang motivator gitu, maksudnya ya kita sholawatin aja gitu, yakin bisa gitu, walaupun kemampuannya kayak yang saya cerita tadi, kemampuan yang di bawah, tapi tetap yakin, tetap belajar gitu tuh, tetap belajar juga, tes-tesnya kayak gimana gitu. Yang saya tadi bilang belajarnya tuh dari kelas 1 SMA, jangan kelas 3 baru sibuk nyari-nyari soal-soal gitu. Mungkin hanya itu ya jawabannya ya. Oke, ya jawaban yang luar biasa dari yang Haidar. Semoga siapa tadi, Afifah dan Ade Zara ya, tips-tips ya dari Kakak Indah tadi ya. Jadi ditulis keinginan kalian ya kan, diselawatin tiap hari ya kan. Itu sebagai ikhtiar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah itu insya Allah pasti terwujud ya, karena Allah Maha mendengar. Nah, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat ya. Nih, Ustadz bacakan ya. Izin bertanya untuk kakak berdua. Oke, kakak berdua berarti Indar dan Sipa. Selama lulus dari SMP Ibnu Sina, amalan harian apa yang masih dipertahankan hingga sekarang, yang mungkin dengan amalan itu Allah bantu untuk mencapai cita-citanya ya. Nah, jadi amalan selama di SMP IT ya bisa ya, bisa di ini ya. Dikerjakan Silakan. sampai sekarang itu apa?
Ya, silahkan. Yang mana duluan? Mungkin Siva dulu deh cerita. Ya, Siva dulu. Ya kalau dari saya sendiri sih nggak ada amalan khususnya. Nah tapi alhamdulillah semenjak SMP, nah sempat terputus di SMA. Nah alhamdulillah sekarang saya lanjutin yaitu baca Al-Masurat. Nah itu amalan-amalan dari SMP. Nah ya yang kedua ya tidak lepas dari semua itu dari doa. Semua dari doa. Kenapa? Karena untuk menyampaikan cita-cita kita, hal yang pertama yang harus kita utamakan yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah semua yang akan memberi kita ini. Allah semua yang akan membagi menentukan takdir kita ke depannya gimana. Nah, itu aja sih. Karena kalau katanya Kak siapa sih namanya? Kak Serli apa? Nah, apa yang ada di mindset kita insya Allah akan menjadi takdir kita nanti. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, selanjutnya Kak Indar, silakan. Baik. Ada amalan-amalan? Amalan mungkin waktu waktu masih SMA masih kayak sholat duha juga di sekolah. Jam 9 tuh jam istirahat izin ke musola sholat duha itu mungkin masih awal-awal ya, tapi sekarang mungkin pertanyaan ini benar-benar mengingatkan gitu buat saya, karena juga sekarang lagi jarang duha karena pagi-pagi tuh jam 7:30 sudah mulai kuliah sampai jam 12 tuh udah berdiri depan laptop aja gitu. Jadi itu pertanyaan ini benar-benar kayak tertampar gitu, merasa tertampar bahwa mengingatkan kembali bahwa ada nih target-target dari Nusina yang benar-benar harus kita amalkan seperti sholat duha, sholat tahajud, dan juga zikir. Nah, tapi zikir ini kadang juga saya walaupun tidak pakai surat ya pakai HP, atau enggak kalau misalnya lagi sibuk atau ngerjain tugas, lagi mungkin kata kasarnya malas ya, lagi malas buka surat ya didengarkan aja dari YouTube gitu. Buka-buka YouTube cari suara al-surat gitu. Nah, mungkin hanya amalan-amalan seperti itu ya, dan terima kasih atas pertanyaannya. Ini benar-benar sangat mengingatkan untuk pribadi saya sendiri. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Ternyata amalan-amalan yang dijabarkan oleh Ananda berdua sudah atau saat ini sedang kita lakukan ya, khususnya di SMP TIT Nusina. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di SMP TIT Nusina itu memang merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah ya. Jadi mungkin ya tadi yang seperti yang dikatakan Ananda Indar bahwa dia kembali teringat ya kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang mungkin sekarang ya, jadi semoga kita semua ya dimanapun kita berada ya, dengan situasi seperti apapun, mau lagi bahagia-bahagianya, mau sedih-sedihnya, tetap ingat ya, tetap ingat apa yang dulu kita lakukan di SMP IT ya kan, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan ya, insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi kita. Alhamdulillah ya. Nah, ada lagi nih satu pertanyaan nih. Ini masih banyak waktunya ya, lumayan. Ada dari Muhammad Husaini. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz untuk kakak-kakak. Kak, bagaimana agar kita tetap komitmen dengan cita-cita? Apalagi setelah mendengar tantangan-tantangan dari kakak berdua. Nah, jadi bisa dipahami Muhammad Husaini ini mungkin Ananda Husaini punya sebuah cita-cita, tapi ketika dengar kisahnya dari kakak Indar dan kak Siva dengan begitu lika-likunya, dia langsung wah kebayang bahwa nanti bakal berat gini-gini. Nah, jadi Husaini meminta bagaimana tipsnya supaya tetap teguh ya kan, tetap teguh berjuang pada cita-cita yang diimpikan. Silahkan kepada Ananda Siva. Ya.
Gimana kita tetap komitmen dengan cita-cita kita. Nah, ya kita harus tanamin niat yang kuat dulu. Niat yang kuat. Emang terkadang niat kita tuh naik turun. Karena emang nggak selamanya kita tetap berada dalam keistiqomahan. Pasti ada kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nah, di sinilah kita diuji. Sebagaimana di ujian sekolah-sekolah. Ketika kita mendapat ujian, ya kalau kita menjalaninya, berusaha untuk menjalaninya untuk sukses, maka kita akan naik kelas. Nah, begitulah juga kita. Ketika kita tetap mendapatkan ujian, walaupun ujian kehidupan, kita berusaha untuk bagaimana menjalaninya, gimana menjalanin ke depannya. Bukan main, di sini juga ujiannya berat-berat. Kenapa? Karena ya, di lingkungan sehari-hari untuk belanja ke pasar, di sini bukan pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi ya ada namanya sebuah proses. Nah, di sini juga kalau misalkan bahasa Arab mending lah. Ini bahasa Arab tapi yang gaulnya. Jadi ibaratkan kalau di bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya lah. Ada berbagai macam bahasa kan. Jadi ya ini salah satu ujian bagi kita juga. Kenapa? Ya kita belum kuasain apa-apa tentang ini, tapi kita dipaksa untuk terus melakukannya. Nah, dari keterpaksaan itu akan menjadi nanti kita bisa ringan lah. Kalau udah kebiasaan, kita bisa ringan menjalankan semuanya. Nah, tetap, dan yang kedua, jangan lupa tetap minta doa kepada kedua orang tua kita, karena dengan usaha kita bisa sukses. Apalagi ditambah dengan doa. Insya Allah dengan doa orang tua yang insya Allah makbul, yang insya Allah akan diterima, kita akan dipermudah semuanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan. Dan yang kita juga minta ridho kepada ridho guru semua. Kenapa? Karena dengan ridho guru lah, insya Allah ilmu kita ridho, insya Allah ilmu kita berkah, dan insya Allah kita bisa mengamalkannya di hari kemudian kelak. Ya, Masya Allah ya. Jadi ingat tadi kata Kak Sifah, kuncinya niat yang kuat, ya kan? Usaha yang keras, ya kan? Lalu tadi ada ridho ya, ridho dari para orang tua kita, ya jadi seperti itu. Jadi memang niatnya dulu ya, dikuatkan dulu ya Kak Sifah ya. Insya Allah berbagai rintangan bakal dihadapi satu-satu. Nah selanjutnya Kak Nur Indar, silahkan. Baik, mungkin sudah lebih jelas ya tadi ya dijelaskan sama Kak Syifa. Jadi kalau saya pribadi memang misalnya nih ada dapat tugas dari sekolah, dari ustazahnya, kayak misalnya susah gitu kan, merasa susah tapi harus maksudnya kayak tetap mengerjakan walaupun kayak ih susah, kenapa sih ustadz ini mungkin tetap ngeluh tapi tetap mengerjakan gitu. Saya sering gitu kan, apalagi sekarang lebih banyak tugas ya, korbannya itu nggak tidur, bahkan tidurnya sampai kadang jam 3 gitu, jam 2, tapi walaupun kadang mulut ini cuma-cuma kayak banyaknya tugasnya, banyak tugas ini, kenapa harus ada ini belum selesai, ada tugas lagi, tapi harus dikerjakan tangan ini, walaupun mulut nggak berhenti nggak berhenti kayak ngeluh, tapi tangannya harus bekerja gitu. Walau ini awalnya memang pemaksaan, tapi lama-lama semakin lama sudah selesai, pas tugasnya sudah selesai, baru nih kita rasa, oh iya ya ternyata ini tuh maksudnya mungkin bahasa ininya ya, maksudnya mudah gitu. Waktu kita sudah selesai baru kita bilang ini ternyata mudah. Jadi Allah itu tidak mungkin memberi beban kepada manusia kalau manusia tidak bisa menjalankan apa yang Allah kasih cobaan gitu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Jadi selalu diingat, Allah gak akan memberikan cobaan yang di luar batas kemampuan kita. Ya, Masya Allah ya. Nah, supaya nggak ngantuk nih ya, Ustadz kasih hiburan sedikit nih ya. Ananda Syifa. Iya, Ustaz. Bahasa Arabnya lumayan lancar kan? Gimana ya? Ya, maksudnya bisa lah sehari-hari gitu kan? Ya, kalau bahasa sehari-harinya insya Allah bisa aja.
Coba Siva berbahasa Arab. Ustaz kasih bahasa Indonesia-nya. Siva mau pergi ke pasar, lalu nanya ke seorang penjual, Siva mau beli ikan dan membeli beras. Kayak apa bahasa Arabnya? Silakan Siva. Ini mau pakai bahasa Arab yang bahasa gaulnya apa yang aslinya? Gaul, yang gaul dong, yang gaul. Nih, kita mau dengar nih. Beneran di Mesir atau enggak? Siva mau ke pasar, lalu mau beli ikan atau mau beli beras, terserah deh beli apa. Yang penting mau beli sesuatu gitu. Silakan. Nih, misalkan mulai pembicaraan. Assalamualaikum ya Pasha. Ana aiz samak wa ruz wa kidah. Fi waleh. Kurang lebih seperti itulah. Ya, luar biasa ya. Sangat tidak bisa kita pahami semua ya. Luar biasa. Karena itulah ya. Tapi Siva dulu juga bahkan nggak tahu sama sekali itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena Siva memang sudah bulatkan tekad dan niat, ya kan Siva? Dan berusaha keras, nih contohnya nih, seorang anak nunukan sekarang di Mesir bisa beli ikan pakai bahasa Arab. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Oke, udah ngantuk sudah kan? Nah, udah ngantuk sudah. Seperti ini lagi, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi kan, dan kebetulan waktu kita sisa 15 menit. Sekarang jam berapa Siva di Mesir? Sekarang jam 3:46. Oh, jam 3:46. Sholat asarnya jam berapa di situ? Ya udah dekat ini. Udah dekat ya, oh ya, pas banget ya berarti. Nah, jadi gimana Ustazah Endah? Apa kita cukupkan? Habis sudah pertanyaan Ustadz. Ya, oke, kita cukupkan aja ya. Oke, baiklah. Oh ya, Ustadz share dulu ini ada absensinya untuk kelas 9 ya. Karena memang wajib ini bagi kelas 9 SMP IT. Ini Ustadz lagi buatkan dulu absensinya, jadi mohon ditunggu ya. Baiklah, terakhir deh nih, silahkan Ananda sekalian berdua ya. Sampaikan apa ya, Ustazah Endah mungkin, silakan Ustazah Endah. Sampaikan, ini kan kalian kan sudah bisa dibagi, ini ada motivasi mungkin dari kedua orang tuanya, jadi bisa diucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Nah, kalian kan tidak mungkin bisa jadi seperti ini, bisa kuliah kedokteran, bisa sekolah di Mesir, kalau tidak ada doa dari orang tuanya. Jadi bisa disampaikan ucapan terima kasihnya. Siapa tahu kan orang tuanya bisa lihat video kalian. Seperti itu. Bisa disampaikan ucapan terima kasihnya kepada orang tua atas doanya, atas motivasinya, atas semangatnya yang selalu membimbing kalian sampai saat ini bisa disampaikan. Ya, silahkan. Kalau mau nangis nggak apa-apa ya, malah lebih menaikkan rating kita ya, silakan. Ya silakan, mungkin Anda pikir dulu apa yang mau disampaikan kepada secara khususnya kepada orang tua, secara umumnya kepada Ananda-Ananda yang ada di SMP IT ataupun calon-calon siswa-siswi SMP IT. Silakan Anda Indar. Baik Ustadz, jadi kebetulan di sini ada orang tua ya, sama mama di sini. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Siapa namanya? Lagi. Yang mana? Bukan dalam Zoom Ustadz, tapi di dekat. Oh, di situ. Kirain di Zoom. Oke, silakan lanjut. Ya, itu maksudnya kita tahu kan bahwa semuanya adik-adik, teman-teman semuanya, bahwa betul tadi dikatakan Kor Syifa bahwa doa orang tua itu tidak akan pernah meleset. Jadi mungkin dari ini ya, dari kecil memang keinginan jadi dokter dan orang tua dan keluarga juga mendukung, tapi walaupun orang tua tidak tahu nih misalnya tesnya bagaimana gitu, prosesnya ke sana tuh bagaimana, tapi orang tua ini membantu dengan cara berdoa dan
membiayai, itu sih yang paling ini. Karena orang tua dan keluarga sangat ini apa dalam pembayaran gitu, karena apalagi ekonomi banyak bantuan dari keluarga, bukan cuma hanya orang tua, tapi kadang dibiayai sama tante, sama om gitu. Tapi orang tua lah yang paling berperan gitu, karena doanya gitu. Misal nih, kalau mau ujian, kadang di Makassar, kalau lagi di Makassar tuh kadang nelpon gitu, "Ma, besok mau ujian gitu, besok mau ujian." Walaupun kita nggak bilang doain ya, maksudnya doakan gitu, semoga aku nggak pernah bilang gitu, tapi aku yakin gitu pasti nggak mungkin orang tua kita tuh sudah tahu kita mau ujian, tapi nggak mungkin orang tua nggak doakan gitu. Yang penting kita sudah kabari bahwa aku mau ujian gitu, walaupun pasti adik-adik semua di sini mungkin merasa ya kayak malu gitu. Tapi sebenarnya bukan ke rasa malunya sih, tapi memang benar-benar mungkin ada juga sih pendapat dari dosen-dosen bahwa kalau kita mau ujian tuh bilang maaf sama orang tua, bilang minta doa sama orang tua. Tapi saya pribadi, saya cukup kasih tahu bahwa hari ini saya mau ujian, Mak, gitu. Dan saya yakin gitu bahwa nggak mungkin orang tua tidak mendoakan. Jadi benar-benar kesuksesan saya, bukan sukses sebenarnya, maksudnya sampai sekarang ini tidak lepas dari doa orang tua dan bantuan dari keluarga-keluarga semuanya. Mungkin hanya itu. Oke. Jadi kesuksesan anak pasti ada orang tua yang hebat di belakangnya ya. Ada keluarga yang ngebantu. Jadi tidak sendiri, ada orang sekitar kita yang membantu kita. Ya, baiklah. Selanjutnya, Siva. Siva. Yang jauh dari orang tua. Bisa atau mungkin ada keluarganya yang hadir di Zoom, Siva? Siva? Iya, Zat. Ya, silakan disampaikan mungkin pesan-kesannya ya secara umum kepada kita semua ya, dan secara khususnya kepada keluarga, atau mungkin ada keluarga yang hadir di Zoom. Bisa kita sapa. Pesan dan kesannya ya untuk adik-adik sekalian, terutama untuk diri saya sendiri, ya banyak sekali dalil dan hadis yang dimana itu bisa menuntut kita untuk berada tetap di jalannya Allah. Nah, contohnya dalam menghafal Quran. Dalam menghafal Quran sendiri ini, nah banyak sekali syafaat-syafaat, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Tidak sedikit orang mendapatkan syafaat itu bukan di akhirat, tetapi di dunia. Seperti mendapatkan beasiswa ke Turki karena dia bisa menghafal Quran. Sebelum itu tidak lepas kita dari doa-doa orang tua kita, yang mana beliaulah juga yang bisa membimbing kita sehingga kita bisa sampai sekarang ini. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih pada semuanya, orang tua, kepada ustadz-ustadz juga. Tak lupa untuk ustadz-ustadz SMP IT Ibnu Sina, untuk ustadz-ustadz Ibnu Sina, mantap. Karena dengan beliau bimbingan antum-antum semua, kita bisa menjadi seperti ini. Insya Allah akan menjadikan amal jariah bagi kita semua. Karena salah satu yang kita tahu juga kan, salah satu amal yang tidak terputus di akhirat kelak di yaumil di kuburan nanti, yaitu amal jariah. Nah, mungkin itu. Ya, Masya Allah ya. Sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan pada Siva ya. Kalau ada ustadz-ustadzanya yang lain di sini ya, itu ada salam tadi dari Siva ya pada seluruh ustadz-ustadzanya. Karena memang Ananda berdua ini tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa bimbingan ustadz-ustadznya sekalian.
Oke, baiklah, sudah 5 menit lagi kita akan berakhir. Bukan berakhir sih ya, ini baru volume pertama soalnya. Oke, jadi anak-anakku sekalian ya, baik itu siswi Ananda SMPT ataupun calon ya siswa-siswi Ananda SMPT, ya ini termasuk kegiatan yang insya Allah akan rutin kita lakukan ya, ngobar seperti ini. Jadi ngobar itu ngobrol bareng, dan insya Allah di 2 minggu mendatang, di tanggal 7 Februari kita akan kembali kedatangan alumni kita ya, yang tak kalah luar biasa. Nanti di tanggal 7 Februari silakan Ananda ikut lagi. Nanti ada 2 kakak-kakak kita, yang satunya jurusan arsitektur Universitas Hasanuddin, yang satunya adalah mahasiswi di Jerman. Nah, luar biasa kan, di Jerman tuh, bayangin tuh. Jadi ketika nanti kita ketemu yang di Jerman, itu beda jamnya tuh sekitar 7-8 jam di sana. Kalau Siva, kita beda berapa jam Siva? Kita beda 6 jam sama 6 waktu jam. Indonesia. Nah, Jerman ya. Semoga suatu saat ke negara-negara lain lagi ya. Pokoknya kita alumni SMP itu Cina harus menguasai dunia. Seperti itu ya. Harus menguasai seluruh benua-benua dan negara-negara yang ada di dunia. Pokoknya kita harus tersebar kemanapun ya. Oke, jadi ada yang mau disampaikan Ustaz Zaindah sebelum kita tutup? Cukup Ustadz. Oke, baiklah. Untuk bisa dibilang foto kenang-kenangan kali ya. Ya, Mari kita berfoto bersama. Silakan Ananda. Nanti Ustadz yang capture dari sini. Silakan Ananda mengaktifkan kameranya. Yang bisa mengaktifkan silakan diaktifkan. Nah, baru kelihatan muka-mukanya nih. Ada Fazli. Mana nih yang lain nih? Silakan diaktifkan. Kita foto bersama dulu. Nah, ada Fauzan juga. Ada Noval. Ada Nisrina. Ada Abrar. Oh, banyak sekali nih. Ya, silakan diaktifkan. Kita foto. Baru kita tutup kegiatan ini. Nah, muka-mukanya nih curiga habis tidur tadi nih. Oke ya, kita foto dulu ya. Ini kebetulan ada 52 orang, jadi terbagi beberapa halaman di Zoom ini. Jadi kita akan foto 3 halaman. Jadi mohon mohon menunggu gitu. Bentar ya, Ustadz capture dulu. Oke, Ustadz hitung, silakan bergaya sesuai yang kalian inginkan. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Sebentar, ini baru halaman pertama. Ustadz nggak tahu ya kalian ada di halaman berapa, yang penting bergaya aja. Kalau Ustadz bilang bergaya ya. Karena ini ada 3 halaman nih, lumayan. Oke, sekarang kita ke halaman yang kedua. Banyak nih, ada Nasan, ada Alzena ya, dan banyak. Ada Ustazah Helin, ada Fauzan juga. Assalamualaikum Ustazah Helin. Helin tidur Ustazah Helin. Oke, kita berfoto lagi halaman kedua. Silahkan semuanya bergaya karena tidak tahu kalian masuk di halaman yang berapa ya. 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke halaman ketiga lagi. Banyak. Halaman ketiga, oke. Silakan bergaya lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baiklah ya. Nah, itu tadi ya. Itu tadi ngobrol bareng ya. Ngobrol bareng dengan kakak-kakak kita ya, bisa dibilang kakak-kakak kita ya. Kakak kita yang sangat luar biasa, yang telah memaparkan berbagai ragam kisah ya, berbagai ragam cerita kepada kita semua, sehingga tidak terasa 2 jam lebih ya kita bersama. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Jangan lupa ngobar ini akan berlanjut kembali di tanggal 7 Februari dengan 2, ada yang dari arsitektur Unhas Hasanuddin Makassar, ada yang dari Jerman ya.
Yang Unhas itu namanya Kakak Aidin kalau nggak salah. Yang di Jerman itu Kakak Ica namanya. Ica ya, Mbak Ica. Gitu. Jadi, Ustaz Endah, ada yang mau disampaikan? Silakan. Menutup. Cukup Ustadz. Oke, baiklah, kita sama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustaz Triharyo Nugroho selaku pembawa acara bersama Ustazah Endah Wahyuni mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian dan mengucapkan terima kasih kepada Ananda Nur Indar dan Ananda Korsiva atas kesediaannya untuk berbagi kisahnya bersama kami. Semoga di kesempatan yang lain kita kembali dapat berjumpa kembali. Terima kasih Ananda Siva dan Nur Indar. Oke, dan terima kasih untuk Ananda sekalian. Kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidur ya. Jangan sampai ada yang belum sholat isya loh ya. Tidur. Langsung tidur, istirahat ya. Besok sekolah online lagi ya. Besok ada Zoom. Yang kelas 7 matematika besok sama Ustaz. Iya, are. Novel ke. Oke, baiklah ya. Mohon izin ya Ustaz tutup roomnya ya. Ya Ustaz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.